Tes, tes. Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel saya. Ya, pagi ini saya akan mengabarkan sesuatu yang cukup gembira ya untuk teman-teman. Jadi, hari ini ada sedikit lonjakan di market kripto tentunya. Ya, kita lihat di daily pembukaan weekly weekly dan monthly ya. Jadi di bulan Juli ini diawali dengan market hijau nih. Kita lihat di daily market hijau. Begitupun ini di market cap gede hijau, market cap medium juga hijau, sama small cap dan seterusnya hijau ya. Jadi mostly market crypto saat ini sedang ada kenaikan gitu ya. Oke, kita langsung aja ke poinnya. Nah, ini jadi teman-teman, inilah yang jadi pembahasan kita di minggu-minggu kemarin ketika Bitcoin sedang fokus tentunya untuk harus bisa breakout dari trendline. Ya, hari ini di awal, jadi kemarin sempat breakout ya teman-teman. Breakout, cuman memang candlenya belum penutupan. Nah, kita memang menunggu candle tersebut penutupan. Ternyata candlenya berhasil penutupan sedikit di area trendline. Nah, itu juga sudah saya ungkapkan ya. Jadi jika dia berhasil breakout di area trendline yang saya buat ini, Bitcoin kemungkinan besar akan lepas dari tren buruk atau tren penurunan ya. Jadi selama bulan Juni ini memang tren penurunan. Nah, ini terjadi. Jadi hari ini saja Bitcoin sudah naik hampir 3% berkat dari dia breakout ya dari tren lainnya. Jadi kemarin harganya stuck di 61-an ribu. Saat ini dia sudah di 62 ribu ya ketika video ini di shoot, atau bahkan titik tertingginya tadi di 63 ribu. Nah, ini udah saya ungkapkan juga di video ini ya, di video sebelumnya. Juga banyak komentar dari teman-teman eh, di video sebelumnya. Ini ada dari Mr. Gibah Online. Alhamdulillah Bang, bullish. Nah, di harga 63.000, sekarang OTW 70. Mudah-mudahan candle terus bergerak positif. Amin. Nah, jadi teman-teman yang kemarin sempat mungkin akumulasi ya, mungkin ada teman-teman yang cukup berani gitu, akumulasi di harga sebelum breakout, mungkin sekarang sudah bisa taking profit mungkin ya. Nah, kemarin saya juga sebetulnya tidak menyarankan untuk masuk dulu sebelum breakout. Nah, lebih lebih bijaksana jika memang sudah ada konfirmasi harga ini breakout. Oke, kemudian di harga manakah atau di harga berapakah kita bisa masuk ya? Tentunya sebetulnya saya bilang beberapa kali, jika memang harga itu tembus breakout itu adalah harga yang bagus untuk kita masuk ya. Kalau target sekarang pun target terdekat tentunya Bitcoin ini akan menuju ke area retest dulu nih di sini nih. Di sini ada resisten di 64.000. Kemudian juga di sini ada area supply ya. Nah, area ini tadinya menjadi demand yang lumayan kuat karena dia breakdown. Nah, sekarang dia adalah area supply. Itu juga akan menjadi area supply terkuat. Jadi tentu targetnya akan di sini ya, di area tersebut. Jika dia memang bisa terabas terus, ya udah bisa dikonfirmasi lagi. Sebetulnya ini sudah pembalikan arah menjadi bull trend ya, atau bullish atau trend bullish. Kalau sekarang memang Bitcoin masih titik penentunya sekarang memang di resisten ya. Jika dia tidak bisa breakout, artinya dia mantul menjadi konsolidasi atau tidak naik atau tidak ataupun tidak turun. Yang jelas memang tren penurunan sudah
terlepas. Itu adalah yang penting ya. Itulah yang menyebabkan market altcoin ikut naik. Oke, kemudian kita bahas lagi. Jadi jadi di video kemarin ada gangguan teknis ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya menjelaskan tentang grafik historical data tentang Bitcoin dari bulan atau dari tahun ke tahun ya. Nah itu nggak muncul. Nah jadi saya sekalian munculin lagi dan juga mohon maaf ya teman-teman, jadi nggak bisa ngeliat datanya dan nggak nyaman gitu untuk lihat videonya. Jadi sekarang saya bahas lagi. Jadi biasanya di bulan Juni itu ada tren sell in Juni. Jadi hindari bulan Juni untuk trading atau investasi di kripto. Nah, lebih bagus lagi di Juli. Nah, kemarin kan saya melihat momentum ini pas banget dia breakout nih. Dia breakout tapi belum closing. Nah, saya mengungkapkan di video tersebut jika dia bisa closing artinya dia bisa ada kemungkinan yang jelas sudah lepas dari tren penurunan dan ada kemungkinan bisa naik. Nah, ini pun yang terjadi biasanya dari tahun ke tahun. Nah, datanya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di bulan Juni ini jadi rumusnya ketika bulan Juni merah, di Julinya itu biasanya selalu hijau gitu ya. Nah, kita lihat di sini di 2013 dia merah, Juni merah ya. Nah, di Julinya selalu hijau nih. Nah, begitupun di tahun-tahun berikutnya di 2018 Juni merah, Juli hijau gitu ya. Nah, bahkan 2022 ini Juninya lumayan down nih seperti sekarang ya, hampir 40%. Tapi di Julinya bisa recovery kembali. Nah, kemarin saya mengungkapkan apakah di Juni 2024 akan terulang kembali di Juli. Nah, ini di weekly atau di daily pertama di bulan ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang memang ada sisi positif ya. Gitu teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan itu juga. Oke, jadi gitu aja. Nah, teman-teman pastikan lagi yang untuk yang mau masuk mungkin bisa taking profit di sini dan berhati-hati juga ya. Jadi di bulan Juli ini akan banyak berita-berita negatif. Terus ada salah satunya di MT Gox ya yang mau membayarkan ganti rugi ke para nasabahnya udah lama nih. Jadi kasusnya udah lama, dia mau membayarkan ganti rugi Bitcoin. Nah, disinyalir Bitcoin itu nantinya oleh para investor yang terdampak akan dijual. Nah, itu akan menjadi selling pressure. Nah, namun ini masih rumor ya, teman-teman, dan bisa jadi si investor juga tidak melikuidasi atau tidak menjual asetnya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga 2 hari ke depan akan ada event ya, biasa dari The Fed update CPI. Jadi semoga suku bunga tidak naik lah gitu. Jadi kalau naik nanti biasanya Bitcoin akan turun dan semua market atau instrumen investasi akan turun. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah support. Terima kasih juga udah subscribe, like. Ada yang komen juga, makasih ya. Oke, videonya itu aja sih. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.